Kalau aslinya memang seperti itu, Aslinya cuman seperti itu. kan nggak seperti 28 tahun kan. Berarti masih kayak 18 tahun lah. Ya. Apa yang harus kami persiapkan dari awal-awal kayak saya ini buat dapetin haji yang dibiayain oleh pemerintah ataupun dibiayain oleh tembus misalnya. Enggak, Itu musiman. gimana tuh Bang dapat tembus tuh Bang? Dengar ada haji koboi Bang. Itu gimana tuh Bang haji koboi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast KSMR kedatangan narasumber spesial. Keren banget. Kita kuliti pengalaman beliau. Kita kedatangan narasumber Bang Muhammad Azizi Rusmar. Saksikan hanya di podcast Janeri. Cakap-cakap nak Riau. Iya Bang Azizi. Ya, Gimana Bang? Kabarnya gimana sekarang? alhamdulillah sehat Ibnu. Kesibukan Abang gimana? Ya, kesibukan sekarang ya di rumah aja. Di rumah Nah, aja. lagi apa juga kan lagi nulis risalah. Nulis tesis Bang ya, risalah. tesis. S2 ya, magister S2 ya. alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ngomong-ngomongin nih Bang, ini Ya, teman-teman banyak yang nanya kita Bang. Apa tuh? Mereka nih nanya kan, Ya. tolong dong bahas dong seputar haji. Ini kan udah era modern, ini juga udah era yang amat canggih. Terus gimana cara kita dapetin haji? Aku pengen nanya itu sama Bang, boleh lah ya? Oke, boleh. Oke. Siap. Jadi Abang itu saya dengar, saya baca biografi Abang itu umurnya ada 28 tahun katanya. Waduh. Iya bener Jangan- nggak? Bener atau bohong nih? Kalau aslinya memang seperti itu, Aslinya cuman seperti itu. kan enggak seperti 28 tahun kan. Berarti masih kayak 18 tahun lah Bang. Saya anggap diri saya masih muda gitu ya. Iya. Saya juga tipis-tipis lah Bang, masih kayak ya 17-18 tahun lah. Oke, Masya siap. Allah. Jadi berapa tahun sih Abang mondok dulu untuk bisa tembus ke Al Azhar? Oke. Ini perkenalan lah tuh ya, Iya. biar apa namanya itu, biar kenal juga. Mungkin Boleh. udah lama juga saya nggak ke KSMR Siap. karena mungkin ada kesibukan dan segala macamnya ya. Mm-mm. Baiklah, mungkin nama saya, Iya. nama Al-Fakir Muhammad Azizi Rusmar, panggilannya Azizi. Nah, biasa orang panggil Azizi. Nah, bisa Muhammad, bisa Azizi sih. Ayo, Cuman tamam. kalau sama orang Mesir biasanya saya bilang Muhammad karena Muhammad kan lebih masyhur. Tapi orang Mesir Bang, semua orang dipanggil Ahmad. Iya, Ahmad. betul. Muhammad Ismul Azam ya ini ya. Iya, ayo. Ya. Tamam. Ya bisa Muhammad, bisa Azizi. Iya. Asal jangan Rusmar saja. Ayo. Rusmar itu nama orang tua saya. Oh, Hmm. jadi kalau Muhammad ya bagus, Ahsan. Terus Azizi boleh juga. Jadi itulah nama saya Azizi, panggilan Azizi. Terus saya dulu mondok di Pekanbaru, Ibnu? Di mana tuh, Bang? Pekanbaru di Harapan Raya tahu? Iya, Itu pondok apa, Bang? pernah ke Pekanbaru? Oh, kan? Bang. Enggak ketrok kali lah kita. Ya. Ya, jadi kira-kira pondok Abang itu Ya. apa sih yang diunggulin gitu sampai Abang tuh bisa jadi Azhari sejati kayak sekarang ini Waduh. gitu. Kalau Kita pengen bilang tahu juga. Azhari sejati agak berat juga ya. Ya, Rob. Cuman cerita sedikit lah ya, Oke, cerita Bang, sedikit oke. tentang pondok. Jadi aneh dulu sebelum masuk pondok pesantren, jadi dulu memang udah punya niat gitu Ibnu. Karena memang apa namanya itu di kampung saya pribadi di Batu Bersurat nama daerahnya. Tahu Batu Bersurat? Belum? Udah pernah ke sana? Belum pernah ke sana Bang, cuman dengar doang gitu. Insya Allah ada waktu kita ke sana, Ya, kita Batu gas. Bersurat itu ujungnya Riau. Ujungnya Jadi dia. kalau apa yang paling ujung di Riau itu kampung saya. Nah, artinya setelah Batu Bersurat itu bukan Riau lagi, udah masuk daerah Sumatera Barat. Jadi kami ini termasuk salah satu orang apa bahasanya ya? Orang pinggiran lah, pinggiran artinya tapi paling ujung. Saya Bang, saya juga orang pesisir Bang. Orang Orang Kubu mana? Bang, itu di ujung sekali, cucuk lagi ke dalam. Kubu ya? Iya Kubu Bang, Broken Hilir. Ya baru dengar juga soalnya. Ya Rob. Nah, jadi dari Batu Bersurat itulah. Nah, terus karena keluarga ada yang mengabdi di Al Munawwaroh, itu paman saya. Jadi bapak saya punya adik, Iya. adiknya itu punya suami itu ngajar di Al Munawwaroh. Jadi sekolahlah di sana, tamat SD. Yang mungkin sama seperti kawan-kawan yang lain mungkin ya. Awal pondok itu saya merasakan sangat berat sekali, Ibnu. Iya. Beratnya kenapa? Karena selama saya waktu SD, waktu TK dan segala macamnya, belum pernah berpisah sama orang tua. Ya salah. Sama kayak Ibnu mungkin kan? Iya, Gimana sama. perasaannya dulu waktu pertama kali mondok? Nangis ya Bang. Waduh, jangan ditanya lagi. Ya. Itu saya rasakan sekali lah. Saya Iya. ingat sekali bagaimana orang tua saya pertama kali mengantar ke ustadz.
Bagaimana juga saya menangis dulu supaya jangan ditinggalkan gitu. Nah, jadi itu sangat membekas sih sama awal-awal masuk di pondok. Jadi ya alhamdulillah mungkin setahun 2 tahun mungkin masih terasa lah ya, ingat orang tua, ingat keluarga di rumah dan segala Berapa macamnya. tahun di pondok Bang kalau boleh tahu Bang? Kalau kami di Al Munawwaroh sebenarnya 6 tahun. Jadi 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Cuman ada satu program namanya program pengabdian. Sama kita di pondok kita juga ada Itu pengabdian. sekolah di mana? Saya di Dar Aswaja Rokan Hilir Kubu Bang. Oh di mana tuh? Ah itulah Bang, agak pelosok kali Pelosok tempatnya juga, Bang, ya? di tepi hutan tuh Bang. Banyak harimau dalam tuh Bang. Punya Rimau. Iya dulu, Oh, sekarang enggak juga sekarang sih, nggak udah jadi. modern sih. Itu pondok modern ya? Enggak modern, pondoknya kita basis kitab, ngaji Oh kitab. kitab juga, Iya, berarti ngaji sama kitab. kayak Munawwaroh. Jadi Al Munawwaroh itu kan kalau di Riau itu terkenal pondok yang kalau setahu saya kan, betul. saya stalking. Itu pondok yang menjunjung tinggi atau mengunggulkan santrinya harus paham kitab kuning. Oh betul sekali ya. Jadi Betul. pondok kami itu salah satu pondok yang mencontoh kayak mana sistem dan metode Al Munawwaroh mengajar kita. Iya, Maka iya, kemarin iya. tahun 2023 kalau nggak salah saya, ada anak kita itu ya apa MQK nasional Iya, juara betul. 1 dari pondok kita. Iya. Nah, itu dari Munawwaroh juga banyak yang Ngabdi gitu. ikut lomba Ikut juara juara. dan diutus ya ke Diutus ke nasional. nasional ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beberapa waktu gitu kan, Iya. setelah abang mondok, setelah Hmm. abang udah selesai pengabdian juga, suka duka juga udah dilewatin. Kemudian masuk ke Azhar, kesannya rasa abang gimana sih? Kok bisa ya? Kalau saya dulu Bang pribadi Ya. nih, aku tuh nggak pernah nyangka kalau aku akan jadi anak Azhar. Oh. Karena aku tuh cita-cita pengen ke Harvard. Kemana tuh? Harvard ini. Oh, Harvard. Pengen jadi pengacara top di Bukan dunia. Arfad Zikri ya? Enggak Bang. Oh iya. Harvard University Harvard Bang. University. Iya. Iya, iya. Nah itu dia Bang. Oh. Jadi selama di Mesir ini rasa-rasa abang lah, worth it gak sih masisir ini? Mm-mm. Misal Iya, kayak abang kan datang ke Mesir, kemudian langsung talaki, kuliah. Tapi ada juga sebagian masisir yang Iya. yang kira-kiranya nggak ngaji, nggak kuliah, ya main HP doang, scroll TikTok, nonton TikTok doang gitu. Iya. Jadi kami pengen abang tuh ngasih gitu, gimana sih pengalaman abang selama abang pertama-tama di sini dikit Oke, doang. tamam. Baiklah, cerita sedikit ya. Jadi tamat dari Al Munawwaroh, sebelum ke Azhar lah ya, pas tesnya. Ini ada juga kisah sedikit, kisah unik lah. Jadi saya sama kawan saya berdua tuh dari Al Munawwaroh yang berangkat ke Mesir. Sebenarnya ada 3 orang kalau tidak salah, yang awalnya memang udah punya berniat sama lah ya. Kami bertiga, saya, terus ada nama kawan saya Sarip Hidayatullah. Satu lagi dulu ada namanya Rasid Ridho. Jadi bertiga ini kami udah punya punya kesepakatan. Oh kami bertiga nanti tamat kelas 7 sudah di wisuda Abuya, kami mau ke Mesir. Cuman, nah yang namanya manusia kan, mungkin ada yang hati dibolak-balikkan sama Allah dan segala macamnya, mungkin ada juga keperluan lain dan segala macamnya. Akhirnya yang jadi berangkat ke Mesir itu cuma 2 orang. Ya Rob. Saya dengan teman saya ini Sarip Ya Hidayatullah. salam, terbaik memang Bang. Cuman itu waktu tes itu yang agak lucu. Kenapa? Karena kami kami mandiri gitu. Jadi waktu itu memang tesnya nggak jauh kan, di UIN kan, di UIN Suska. Jadi saya sama Sarip ini itu waktu itu tak ada tak ada apa-apa gitu. Jadi kemudian karena tes udah tahu kan, jadi Sarip ini pulang bentar, kebetulan rumahnya nggak jauh dari Al Munawwaroh. Jadi dipinjamnya Hondanya. Waktu itu saya masih ingat Hondanya itu Honda Repo tuh. Ya Rob. Repo tahun berapa tuh lupa saya. Absolut lah tuh Bang ya. Absolut lah. Pakai Repo tuh lah kami dari Al Munawwaroh ke UIN Suska itu. Buat tes. Subhanallah. Saya saya mungkin agak ketawa juga bagaimana dulu awal-awal itu kan. Jadi yang anak pondok kan baru keluar kan. Jadi kan jarang pakai Honda kan. Jadi Pekanbaru tuh kan agak macet tuh kan. Hampir tabrakan nggak sih? Itulah bahayanya. Jadi ya itulah namanya kisah-kisah. Jadi itulah tes berdua, alhamdulillah sampai ke Mesir. Dan memang sebelum sampai ke Mesir ini kami udah diwanti-wanti sama keluarga juga ya, bahwa sampai Mesir memang harus serius, harus belajar dan segala macamnya. Terus tentang TikTok tadi ya, TikTok, media sosial, Instagram segala macamnya. Kalau bagi saya pribadi ya nggak masalah gitu. Cuman ya harus sesuaikan juga waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu juga untuk hiburan. Jadi itu dengan sosial media tadi tersebut. Ya itu aja sih sebenarnya. Jadi saya baca di tanya-tanya teman-teman,
Katanya abang tuh udah 7 tahun di sini katanya. Lebih. Lebih. Abang ke sini 2015. Berarti abang tuh udah suyuhnya lah ya. Suyuhnya Mesir lah ya. Suyuhnya Ada lagi di atas saya. Ada lagi di atas abang. Ada. Itu apa tuh bang? Kalau abang suyuh di atasnya apa tuh? Masyayikh mungkin. Ya Rob, tamam Habibi. Iya. Jadi katanya abang juga pernah haji katanya ya. Itu pernah haji di 2018 katanya. 2018. Itu suka duka abang rasain banget gitu ya. Iya, banyak sukanya sih dibandingkan dukanya karena kita ibadah gitu kan. Kalau boleh tahu bang, kalau boleh tahu nih, Iya, kalau betul. abang mau jawab juga boleh, nggak jawab juga nggak apa-apa. Heeh. Apa sih cita-cita abang? Cita-cita. Waduh, cita-cita mungkin agak sekarang cita-cita saya nggak muluk-muluk sih. Mungkin dulu waktu awal-awal SD mungkin kan. Iya, iya. Mungkin Ibnu juga Iya, merasakan mungkin pasti. di pondok cita-citanya jadi ini. Hmm. Pas udah kuliah mungkin udah berubah aja kan. Iya, iya. Jadi di pondok dulu cita-cita mungkin ingin jadi dokter contoh nih ya. Sampai ke Mesir udah tengok kehidupan nyata dan segala macamnya kan. Ya, sekarang cita-citanya ya ingin ya bisa bermanfaat aja sih dan bisa apa namanya itu? Bisa ngasih nafkah untuk keluarga dan segala macamnya. Saya belum nikah ya. Belum nikah. Ya, Sama maksudnya gitu bang. kedepannya begitu. Iya. Tapi kalau cita-cita saya deh bang, kalau abang mau tahu gitu kan. Saya Apa tuh bercita-cita pengen punya istri 4 bang. Waduh. Terus saya juga pengen apa katanya? Pengen punya kampus sendiri. Saya mau bikin kampus yang kira-kira untuk ngedukasi bagaimana mahasiswa itu dia anak mahasiswa dalam negeri tapi pemikirannya luar negeri. Gitu. Gitu ya. Berat juga tuh kayaknya. Karena ya otomatis kan di Indo kan apanya agak beda sama Mesir kan. Iya. Agak beda metodenya. Mau berapa tahun kira-kira sampai di sini bang? Di Mesir ini mau berapa tahun gitu? Atau mau jadi masyayikh lagi gitu? Kalau untuk apa sih apa namanya tuh untuk bertahan sampai di Mesir ini belum tahu ini. Belum tahu bang. Maksudnya tak tahu ke depannya bagaimana kan. Cuman kalau dari orang tua, dari target keluarga mungkin ini mungkin tahun terakhir saya di Mesir. Mungkin Ya, setelah selesai selesai nulis ini dan udah sidang dan segala macamnya mungkin udah mau pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi aku tuh dari kemarin penasaran banget juga nanya-nanya juga sama senior-senior. Ini kita nggak tahu nih jalannya gimana. Mumpung ada Bang Zizi kita gas aja ya kan. Jadi kira-kira nih. Dan kalau boleh tuh abang kasih tuh gimana apa yang harus kami persiapkan dari awal-awal kayak saya ini buat dapetin haji yang dibiayain oleh pemerintah ataupun dibiayain oleh Temus misalnya. Itu gimana tuh bang dapat Temus tuh bang? Aku bertanya-tanya. Ini ada Temus tapi tingkat ngambil Temus tuh kan di tingkat 4. Terus kan pasti kan ada syarat-syaratnya tuh. Nggak mungkin kan tiba-tiba aku tingkat 4 langsung ngambil Temus doang gitu. Pasti kan ada syarat-syarat dan ketentuan berwajib gitu. Ini sebenarnya jawaban ini bagusnya, ahsannya itu nanti dijawab oleh gubernur saja ya. Karena ini sebenarnya masalah Temus ini juga erat hubungannya dengan apa namanya itu? Dengan organisasi. Jadi memang itu udah jadi sejak zaman senior-senior kita dulu. Itu memang kalau seandainya ada tenaga musliman untuk haji, itu memang PPMI koordinasi sama keluargaan dan biasanya keluargaan itulah nanti yang menentukan siapa yang berangkat dan segala macamnya. Jadi abang waktu haji 2018 itu Temus juga atau gimana? Bukan. Jadi saya 2008 kan kalau di KSMR kan? Iya. Kalau Temus haji itu kan salah satu syaratnya minimal tingkat 4. Iya. 2018 itu saya masih tingkat 2 tingkat 3. Masih tingkat 2 atau tingkat 3. Itu sebenarnya saya haji itu bukan apa namanya itu awalnya tak apa bahasanya ya, tak terlalu kuat keinginannya ingin haji. Cuman 2018 itu kebetulan orang tua saya haji. Ya Rob. Jadi mungkin karena apa namanya itu biar langsung saja dengan saya. Iya. Jadi itulah ya, jadi sekaligus lah dengan orang tua haji. Saya dari Mesir, orang tua dari Indonesia. Jadi abang bawa jamaah haji lah tuh di sana. Gimana? Kan kalau jamaah kan udah ada petugasnya kan. Udah ada petugasnya. Palingan nanti saya main-main sama orang tua, ketemu sama kawan-kawan, ketemu sama sama orang tua di kampung lah. Itu aja sih. Jadi menurut abang nih,
worth it nggak sih kira-kira? Ini kita mahasiswa kayak aku misalnya, aku ngambil haji backpacker misalnya. Ya. Terus aku sambil kerja di sana, itu worth it nggak sih? Atau Kerja. atau itu sesuatu yang salah, atau itu sesuatu yang boleh-boleh saja atau gimana gitu? Kerja ini kan, kerja sambil haji ini kan udah apa namanya tuh? Udah sesuatu yang maklum lah ya, udah rahasia umum. Jadi kalau untuk kerja sih tak masalah bagi abang, karena bisa nambah uang juga kan. Jadi ibadah bisa, uang juga dapat gitu kan. Jadi kita pulang ke Mesir bukan hanya ibadah yang dapat, kantong juga penuh gitu kan. Kayak badal haji gitu bang ya? Badal haji atau kita harus apa dulu kan? Harus sudah pernah haji dulu, sudah pernah haji sekali baru bisa badal. Mungkin badal umroh mungkin ya, badal umroh atau apa namanya itu, atau bantu jemaah mendorong mereka untuk ibadah dan segala macamnya. Itu bisa sih sebenarnya, worth it sebenarnya waktu itu. Jadi kalau kira-kira nih bang, aku kaya nih, banyak harta aku kan, aku beli pesawat jet atau helikopter, terbanglah aku dari Indonesia ke Saudi tuh, haji sendiri aku. Khayalan itu memang agak apa ya, agak sesuatu yang seolah-olah bisa mustahil gitu ya. Gimana ya? Never try, never know. Kalau kau tak mencoba, kau tak akan bisa. Itu moto hidup saya kayak gitu. Saya ini bang dari keluarga yang kira-kira bisa dibilang bukannya terlalu mampu gitu, cuman saya tuh pengen mencoba terus. Saya tuh pengen mencoba terus gitu. Apa sih? Orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Oh siap, boleh. Dia sampai ke Azhar, aku juga harus sampai ke Azhar. Ya. Gitu loh. Kalau untuk apa namanya itu? Enggak lah, seperti hayalan Ibnu ya. Saya punya pesawat, punya helikopter, berangkat dari Indonesia mau pergi haji, bisa nggak secara langsung kan? Satu, jarak Indonesia ke Saudi itu berapa jauh? Kan jauh itu kan? Jauh banget. Jadi ya, ana rasa agak kurang masuk akal juga jalan itu. Iya. Kedua, orang Saudi otomatis kan punya apa namanya itu? Punya batasan udara gitu kan. Jadi otomatis ya harus ada izin dulu, dan itu lebih berat apanya ngurusnya. Jadi berarti memang kalau saya punya jet pribadi itu nggak bisa lah ya. Saran abang yang biasa-biasa aja lah. Nah, jadi hayalan itu yang biasa-biasa aja. Iya, insya Allah. Itu kan masih impian doang. Betul. Gitu, paham. Nggak apa gitu. Itulah kadang orang berangkat dari sini pergi ke Saudi jadi mutawif, suka duka itu dirasain bersama. Abang pernah jadi mutawif nggak sih? Pernah? Atau abang cuma haji doang, atau setelah haji itu pernah sekali lagi pergi untuk umroh atau gimana? Abang 2018 kan haji. Kemarin 2023 umroh lagi, alhamdulillah. Banyak kali tidak bang? Bukan banyak. Jadi apa mungkin nggak tahu juga. Dia mungkin nabung mungkin kan ada uang jajan di dapur. Intinya rizqu minallah. Ya betul sekali. Karena orang saya dengar tuh bang ya. Orang yang diizinkan sampai ke Makkah Al-Musyarrafah itu, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, itu hanya tamu-tamu Allah saja. Betul sekali. Kalau yang tidak diizinkan Allah, seberapa banyak pun hartanya, kaya pun, dia tidak sampai dia. Ya, betul. Itu betul tuh bang ya? Betul sekali, betul. Masya Allah. Punya uang, belum tentu bisa juga berangkat ke Mekah kan. Nggak tahu dia sakit dan segala macamnya kan. Punya uang, punya punya kesehatan, belum tentu juga. Saya pernah pernah dengar cerita lah dari jemaah lah ya. Iya bang. Dia bisa dikatakan orangnya sehat. Ini kita bukan membuka aib ya, maksudnya sebagai pelajaran untuk ke depan, bukti lah gitu ya. Uang ada, kesehatan ada, cuman tadi hati belum mungkin belum siap ya, karena memang pergi ke tanah suci ini kan merupakan salah satu yang mulia lah gitu, yang istimewa lah, mungkin mulia siap dan segala macamnya. Jadi ya mungkin kalau ada kesempatan ya Ibnu langsung berangkat aja, nggak usah tunda-tunda gitu. Gas lah tuh ya. Gas aja. Ya. Jadi pas abang haji itu tinggalnya di asrama haji atau di hotel atau gimana? Mana tahu kan duit abang banyak, abang taking aja hotel tuh kan. Abang booking semua kan. Nah. Jadi yang berangkat haji dari Mesir ini bukan abang sendiri. Banyak kawan-kawan dari Mesir juga. Nah, itu kami dulu ada senior yang sebagai pembimbingnya. Jadi ada senior yang membimbing, terus dari beliau ini kami ikut sampai ke Saudi, dan beliau juga yang nyarikan rumah. Rumahnya waktu itu di Aziziyah namanya. Oh, berarti kayak nyewa sakoh gitu bang ya? Iya, nyewa sakoh. Tamam. Itu biayanya kalau boleh tahu bang, itu lebih mahalan kita haji pakai travel atau backpacker kayak gitu?
sebenarnya kami ini travel juga sih. Travel juga. Travel. Jadi Ustadz tuh punya travel, jadi kami daftar sama beliau. Walaupun memang fasilitasnya nggak sama seperti jamaah di Indonesia. Mereka di apa kan di Mina ada tenda-tenda segala macam, ataupun di Arafah ada tenda. Kalau kami ya tenda kami ya sama aja, langit saja. Itu kehujanan, kepanasan di situ semua. Masya Allah. Ya Rob. Tenda kami itu aja sih. Langsung langit bertemu matahari, itu tenda kami. Ya ngomong-ngomong saya potong bentar, ini kita butuh minum kayaknya Bang. Oh ya juga. Kali kita. Kamu mau air putih atau mau susu atau ada yang lain? Apa yang ada aja lah. Masya Allah. Makasih ya Besti. Ya salam. Izin Bang ya? Ya siap. Ini nih kalau kata orang-orang di Mesir itu kalau lagi musim dingin kayak sekarang, kalau kita tuh minum susu itu ningkatin apa ya? Ningkatin imunitas tubuh kita juga. Waduh. Karena kalau kita mau minum kelapa muda enggak ada kan. Jadi minumnya minum susu. Nah, susu aja Bang ya? Antum sering minum susu ya? Sering Bang. Di Mesir banyak ya? Di Mesir banyak. Ya kadang susu-susu yang murah-murah lah. Betul. Pokoknya masih terjangkau. Yang banyak-banyak Ibnu ya. Siap Bang. Musim dingin sering ke hammam kita dibuat jaga. Iya. Batuk Bang ya? Sering ke hammam yang agak sulit. Ya salam. Ahlan Bang. Bismillah. Manis ya? Manis kayak wajah saya Bang. Iya, soalnya misal nih, saya punya teman-teman dari dulu tuh. Mereka bilang, "Kamu tuh hitam banget," katanya. Oh, tapi saya manis, saya bilang. Gimana pun saya akan tetap manis. Tapi kapan pun dia bilang. Ada manis-manisnya. Salam. Kayak semut Bang ya? Ya. Jadi semut ya. Kita kembali ke konteks, kembali ke obrolan kita tadi masalah haji itu. Ya. Gimana sih kayak orang kayak saya ini kan, langkah-langkah awal yang harus saya lakukan gitu kan. Kalaupun kira-kiranya saya nggak bisa haji mandiri ataupun travel, saya bisa dapat tembus. Kira-kira gimana gitu caranya ya? Iya. Kalau caranya sesuai dengan apa namanya tuh, dengan apa di Mesir lah ya, antum ya minimal harus tingkat 4. Iya. Terus ya setelah itu harus apa ya? Harus banyak doa sih yang paling penting. Karena memang kalau kita kan di KSMR kan cabut undi. Iya. Cabut undinya bukan yang pertama kali dapat undian. Tapi yang terakhir keluar namanya, itulah yang berangkat. Oh ya salah. Itu yang, aduh. Itu jantung tuk gitu Bang ya, pas tembus dia. Tak bisa diungkapkan lagi Ibnu. Jantung ini mungkin, aduh, kuat kali apanya kan. Jadi, agak, apa namanya tuh, agak deg-degan lah kan. Jadi selama tembus tuh, nama kita Sianu ya kan. Habis jatah kita, aduh udah, habis dah berarti kita berangkat tahun ini. Dengar-dengar ada haji koboi Bang, itu gimana tuh Bang haji koboi? Haji koboi? Iya, haji koboi itu misalnya gini nih, dia pergi haji tanpa visa haji, dia hanya pakai visa ziarah misalnya. Dia masuk Saudi itu tanpa perangkat yang jelas dan segala macam, dia punya cuma bawa paspor dan visa umroh. Kemudian dia ikut haji gitu. Itu gimana tuh? Apakah hajinya sah atau hajinya nggak sah atau hajinya gimana? Dan gimana ketentuan yang berlaku di negara Saudi sana gitu? Kita perlu tahu. Karena soalnya saya punya niat-niat juga, nanti ku gas saya itu. Kalau kira-kira cocok kita gas aja nanti haji koboi. Nah, ya, kita kan perlu tahu gimana hukumnya. Selagi ada kesempatan ya. Jadi haji koboi ini Ibnu, sebenarnya berat juga sih untuk menjawabnya. Cuman yang jelas ya, mungkin kalau haji ini sah atau tak sahnya itu bergantung sebenarnya kepada terpenuhi rukun syarat itu saja. Jadi kalau selagi terpenuhi rukun syarat, maka hajinya sah. Nah, walaupun sedangkan haji koboi ini kan dia visanya kan yang bermasalah itu, bukan ibadahnya gitu. Nah, jadi ada sih ulama-ulama seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian guru-guru di kuliah kita. Apalagi mungkin kemarin kan Abang ada di tingkat 1 Abang dulu di syariah. Abang kan syariah nih. Ada nama madahnya Qadhoyah Fiqhiyah Mu'asyirah. Nah, jadi itu masalah-masalah terbaru lah. Jadi di situ disampaikan haji koboi itu kalau kita tengok sah dan tidak sahnya, selagi terpenuhi rukun syaratnya, maka itu sah-sah saja. Cuman masalahnya, ya tadi itu, mau nggak Ibnu ditangkap sama polisi Saudi? Itu sanksinya gimana? Apa disetrum kah, atau dicambuk kah, atau dipotong tangan kah, atau gimana? Kan kita nggak tahu gitu kan sanksinya. Kalau gitu. Itu Abang kurang tahu Ibnu. Kurang tahu Bang ya. Karena Abang belum pernah masuk kan, jadi tak tahu juga bagaimana.
Cuman yang bahayanya itu kita nanti masuk apa namanya itu bisa ditangkap oleh orang Saudi dan naudzubillah segala macamnya. Ya Allah. Tapi saran abang, ya Ibnu baik-baiklah di KSMR. Insyaallah, Terus insyaallah. apa namanya itu ada aktivitas KSMR ikut. Ya. Karena kan kita ada poin kan, sistem poin. Oh, ada poin bang? Ya, jadi kalau ikut kepanitiaan, ikut organisasi, jadi itu ada tambahan poin. Otomatis apa namanya itu kemungkinan kita untuk apa itu lebih besar kan dibanding orang yang tidak aktif. Jadi saran abang ya seperti itu saja. Jadi ikutilah yang ada di Mesir ini. Mungkin nanti sampai tingkat 4 ya, mungkin dengan poin-poin kita yang ada, tentunya dengan banyak berdoa juga ya, banyak berdoa dan segala macamnya. Ya itu lebih bagus sih, lebih ahsan seperti itu. Tapi aku itu bang, dari dulu itu menerapkan dalam hati saya tak akan berharap kepada makhluk. Karena baik itu suka dan duka, baik itu cinta dan kepahitan, itu datang ketika Allah sematkan di hati kita sakit itu, barulah nampak wujud asli manusia itu. Ada pengalaman ya? Putus cinta berkali-kali bang. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Makanya pengen, ya Allah, aku pengen umroh biar supaya berdoa di sana kayak apa Kois itu kan didoakan ayahnya di pintu Ka'bah kan, gimana biar supaya dia sembuh dari hal-hal kegalauan. Aku ini lagi galau juga sebenarnya, makanya pengen bawaannya pengen ya Allah umroh gitu. Jadi kalau kira-kira nanti bang aku jadi mutawif di sana, itu mantap sih nggak ya kira-kira? Worth it sekali bang ya. Dan jemaah tuh senang sekali sama alumni Azhar, alumni Mesir, alumni Timur Tengah lah. Mereka sangat apa namanya itu sangat bahagia. Karena gimana ya? Mungkin ya dari segi ibadah mungkin kita bisa kan? Terus yang juga yang tak bisa kita tinggalkan juga, Mesir nih orangnya apa namanya itu etos kerjanya kuat. Artinya sekali dapat kerja itu betul-betul serius sebisa mungkin menyenangkan hati jemaah. Jadi mungkin kalau untuk kita Mesir, apalagi mungkin orang Riau dan segala macamnya kan orang Melayu. Jadi memang apa namanya itu untuk bekerja itu mungkin di Saudi itu sangat apa namanya itu sangat worth it sekali. Tapi jangan lupakan ya ibadah dulu, setelah itu baru kerja gitu. Tak ada pe ambo kali itu loh. Tak ada pe tak jale kali itu. Boek kali itu. Boek kali kata orang kita Melayu. Jadi itulah. Kira-kira mau sampai berapa tahun lagi ya bang di Mesir ini? Ya tadi udah dibilang kalau tak ada halangan setahun terakhir nih. Oh ini lagi nulis risalah magister kan? Risalah. Jadi kalau selesai, orang tua pun udah nyuruh pulang juga kan. Jadi ini tahun terakhir. Ya, mungkin kalau udah selesai tesis nanti pulang. Ya mungkin ya Ibnu lah nanti lah menunjukkan ke kawan-kawan lah ya. Mengontrol adik-adik dan segala macamnya. Cuman saya lihat bang, abang tuh agak bercahaya hari ini. Tapi kira-kira kalau abang udah nikah itu lebih bercahaya lagi kayaknya tuh bang. Jadi kalau bisa nikah ini memang kata Rasulullah kan disegerakan. Karena kita kayak abang kayak aku, kita mampu gitu buat nikah. Digas aja terus cepat gitu. Kalau songal-songal bona tongku digas gitu. Payah jawab itu. Payah banget. Karena ya aku tengok ke depannya lah nanti ya. Takut mau balik kampung bang. Takut pertanyaan ini lah, pertanyaan yang seram itu. Kapan nikah ya? Aduh. Betul. Orang nanya kapan nikah. Cuman nggak tahu kan persiapan sebelum nikah itu kan berat juga tuh. Jadi jalani aja lah. Apalah kesan dan pesan abang untuk warga-warga kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga-keluarga kita di KSMR ini? Apa sih kesan pesan abang dalam suasana sekarang ini gitu? Ini pesan secara umum atau gimana? Secara umum dan gimana mereka untuk haji nanti agar supaya mereka lebih dimudahkan Allah SWT. Siap Ibnu. Terbaik. Apa kita ini apa namanya? Host ya namanya tuh gimana? Podcaster. Maklum lah ya. Saya pertama soal ini jadi agak aman aja bang. Aman aja. Kurang paham. Siap. Jadi untuk nasihat sebenarnya banyak yang lebih bagus nih. Ada senior-senior kita mungkin seperti Bang Amin, Bang Islami dan senior-senior yang lain. Tapi ya karena mungkin sekarang kesempatan dikasih ke saya mungkin ya. Untuk nasihat yang tadi itu aja. Nasihat yang pertama ya kepada kawan-kawan adik-adik semua. Sampai di Mesir. Terus mungkin udah hidup setahun atau 2 tahun segala macamnya. Ingat aja pesan apa namanya itu tujuan utama kita ke Mesir. Jangan sampai apa namanya itu tujuan kita kan ingin belajar, ingin kuliah, ingin laki dan segala macamnya kan. Jadi ingat aja tujuan itu. Dan insya Allah nanti kita lancar, kuliah lancar, maka insya Allah yang lain itu akan lancar juga. Adapun untuk haji, ikuti aja jalurnya. Artinya mungkin bisa dengan aktif di KSMR,
Iya, Mungkin ikut kepanitiaan, ikut apa namanya tuh, ikut acara-acara dan segala macamnya. iya. Mana tahu nanti ya Allah kasih lah. Walaupun itu tak banyak juga kan. Mungkin dalam 1 tahun itu mungkin cuma dapat 2 orang, 3 orang dan segala macamnya. Kan itu aja sih, belum tak banyak-banyak.